Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama kami dalam pembahasan buku Sekolah Sahabat Kita yang judul besarnya masih mengenai Injil dalam kitab Galatia. Bagaimana di sini Paulus mengangkat setiap pelajaran yang dia tuliskan, bagaimana dia ingin supaya kita terus memandang kepada Kristus yang satu-satunya penolong kita, yang akan membuat kita terus damai, yang akan membuat kita sukacita itu berada di tengah-tengah kita. Ya, bagaimana Paulus juga mengangkat bagaimana setiap buah-buah roh itu akan menjadi bagian masing-masing kita kalau kita mau dilatih untuk hari demi hari ya mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Pada saat ini kita akan masuk ke dalam judulnya bermegah dalam salib. Ayatnya di Galatia 6 ayat 14. Ya, pemirsa juga bisa mengambil Alkitabnya dan kita akan membacakan ayat-ayat sehingga kita dapat membacanya itu dan kita dapat memahami akan setiap pelajaran yang akan kita pelajari pada saat ini. Bermegah dalam salib. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Galatia 6 ayat 14. Galatia 6 ayat 14. Tetapi aku sekali-kali tidak bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Setelah mengungkapkan motif yang mendorong beberapa orang bersikeras dalam hal sunat, Paulus menyampaikan pekabaran Injilnya kepada jemaat di Galatia untuk yang terakhir. Walau hanya dalam bentuk ringkasan, bagi Paulus Injil didasarkan pada dua prinsip dasar. Satu, salib sebagai pusat, ya, dan yang kedua doktrin pembenaran. Dalam pelajaran hari ini fokusnya adalah yang pertama, yaitu salib sebagai pusat. Hidup di abad 21 ini sukar untuk memahami kejutan yang timbul akibat komentar Paulus tentang salib di Galatia 6 ayat 14. Sekarang salib Kristus merupakan simbol yang sudah umum dan dihargai, yang menimbulkan perasaan positif bagi kebanyakan orang. Namun di zaman Paulus, salib bukan sesuatu yang patut dibanggakan, tetapi merupakan sesuatu yang dianggap hina ya bagi bangsa Yahudi. Ide tentang Mesias yang disalibkan itu menyakitkan hati. Dan bagi bangsa Roma salib itu sangat menjijikan, sehingga itu bahkan tidak disebutkan sebagai bentuk dari hukuman yang cocok untuk warga negara Roma. Ya, jadi bagaimana di sini mengenai akan salib daripada Kristus. Ya, bagaimana di sini kita boleh bermegah tetapi di dalam Kristus. Ya, bagaimana bermegah ya di dalam Kristus. Ya, di sini dikatakan biarlah kita yang menunjukkan setiap karakter-karakter yang Yesus sudah teladani untuk kita. Ya, jangan sampai pada saat kita bermegah, kita membawa diri kita adalah orang yang luar biasa. Ya, bahwa diri kita tidak terkalahkan oleh orang lain. Ya, bahwa saya adalah seorang pemimpin. Ya, bahwa saya bisa membeli segala-galanya. Yaitu adalah sifat daripada si jahat. Ya, biarlah pada saat kita bermegah, kita dapat memuliakan dan memuji nama Tuhan saja. Ya, karena kehidupan kita, bila mana Tuhan tidak menuntun, maka kehidupan kita tidak ada apa-apanya. Ya, mungkin Tuhan memberikan berkat yang limpah kepada kita. Ya, kita harus doakan Tuhan. Ya, berkat ini yang Engkau telah berikan, apa yang harus saya lakukan? Bantu saya Tuhan. Ya, supaya saya tidak hanya mementingkan diri saya sendiri, tapi saya bisa peduli terhadap orang lain. Ya, di sini dikatakan bahwa pada zaman kita saat ini, ya, penyaliban itu, kalau kita mengingat akan penyaliban ini adalah suatu pengorbanan yang luar biasa. Ya, bagaimana Yesus sudah berkorban untuk kita. Ya, bagaimana Yesus sudah menanggung akan dosa-dosa kita. Tapi pada zaman dahulu, pada zaman Paulus, ya, bagaimana ini suatu hal yang hina di mata orang-orang. Ini adalah hal yang tidak layak. Ya, di sini dikatakan kalau di orang Roma, ya, hal penyaliban itu sangat menjijikkan. Ya, karena orang yang berbuat kejahatan yang akan disalibkan, orang yang memang sudah kejahatannya tidak bisa ditoleransi, sehingga dia disalibkan.
Ya, tetapi bagaimana Yesus mau melakukan ini untuk kita? Ya, sehingga kita dapat mengingat akan setiap pengorbanannya. Ya, pada saat Yesus mengembuskan nafasnya yang terakhir, ya bagaimana ada seorang prajurit Roma yang pada saat itu dia mengenal bahwa dia benar-benar Mesias. Ya, jadi dari pengorbanan Yesus, ya banyak orang-orang yang melihat bahwa memang Yesus adalah Mesias. Memang sudah dinubuatkan bahwa Yesus akan ditinggikan. Inilah bagaimana kita harus mempraktekkan akan setiap teladan Yesus yang sudah Yesus contohkan bagi kita di akhir zaman ini. Ya, karena setan bekerja keras untuk menjatuhkan setiap umat manusia yang datang kepada Tuhan. Ya, dia tidak senang melihat kita ini lebih dekat kepada Tuhan, sehingga dia memakai begitu cara mengelabui setiap umat manusia. Oleh sebab itu, biarlah nasihat firman Tuhan yang mengatakan kita harus tetap berjaga-jaga, kita harus tetap waspada. Ya, karena setan mengaum-ngaum sebagaimana singa. Bila mana melihat kita yang lengah, dia akan langsung menerkam kita. Ya, biarlah kita boleh terus mempunyai hubungan yang erat, sebagaimana Yesus mempunyai hubungan yang erat dengan Bapanya yang di surga. Penghinaan ketika dunia kuno memandang salib Kristus jelas terlihat dalam gambaran awal pada catatan tentang penyaliban. Sepotong coretan kuno berasal dari awal abad kedua menggambarkan penyaliban seorang pria dengan kepala keledai di bawah salib itu dan berdekatan dengan gambar seorang pria yang tangannya mengangkat ke dalam ibadah. Sebuah prasasti berbunyi Alexander memuja dewanya. Ini intinya adalah jelas. Salib Kristus dianggap konyol. Nah, dalam konteks ini Paulus dengan berani mengatakan bahwa ia tidak mau bermegah selain dalam salib Kristus. Jadi makna dari salib itu seringkali setan sekarang menggunakan itu untuk membuat kita salah mengerti akan kasihnya Tuhan itu. Bagaimana dia dengan begitu banyak cara untuk membuat kita gagal dalam pengertian kita tentang pengorbanan Kristus. Tetapi sudah jelas sekali bahwa Paulus menekankan kepada kita hanya bisa bermegah, atau Paulus sendiri mengatakan saya hanya bisa bermegah di salib, di dalam salib Kristus. Dan biarlah pelajaran dari Paulus juga dapat menghimbau kita, mengajari kita atau membimbing kita, sehingga kita pun dapat melihat pelajaran yang penting ini, pelajaran dari pengorbanan Kristus yang dapat membuat kita hari ke hari dapat diubahkan. Begitu hinanya kematian daripada Yesus, tapi itu untuk kepentingan kita, yang seharusnya kita yang mengambil tempat itu, tapi dia mengambil tempat kita untuk menunjukkan kepada kita bahwa kasihnya begitu besar. Dan dia rindu menggantikan tempat kita untuk kita dapat mengetahui bahwa kita mempunyai seorang pelepas yang sanggup melepaskan kita saat ini dari cengkraman si jahat itu. Salib Kristus mengubah segalanya bagi orang percaya. Ia menantang kita bukan hanya untuk mengevaluasi kembali bagaimana kita memandang diri kita sendiri, tetapi juga bagaimana kita berhubungan dengan dunia. Dunia yang jahat sekarang ini dan semua yang ada di dalamnya. 1 Yohanes 2 ayat 16 sedang menentang Tuhan. Karena kita telah mati bersama Kristus, dunia tidak lagi memiliki kuasa perbudakan kita seperti sebelumnya, dan kehidupan yang lama yang dulu dijalani bagi dunia tidak ada lagi. Mengikuti analogi Paulus, perpisahan antara orang percaya dan dunia harusnya seakan-akan keduanya sudah mati bagi satu sama lain. Apakah yang salib telah lakukan untuk menguraikan hubunganmu dengan dunia? Perbedaan apakah yang dibuat oleh salib dalam kehidupanmu? Bagaimana berbedanya
hidupmu sekarang dan hidupmu sebelumnya, menyerahkan dirimu kepada Tuhan yang telah mati bagimu. Apa pertanyaan yang patut kita renungkan? Bagaimana salib Kristus itu dapat mengubah setiap masing-masing kita. Saat kita melihat kepadanya, memandang kepadanya, kehidupan kita akan diubahkan. Yesus rela mati menggantikan tempat kita. Dia rindu agar masing-masing kita melihat bahwa pengorbanannya di saat yang lalu dapat mengubah kehidupan saya dan mungkin kehidupan saudara. Saat kita melihat segala sesuatu yang telah dilakukan oleh Yesus, apa yang kita harus buat di dalam kehidupan kita itu menyambut akan kasih Kristus, bekerja sama dengan Dia, sehingga pelajaran dari salib itu tidak sia-sia. Saat kita mau diubahkan, marilah kita mulai melibatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Biarlah kita meminta kepada Tuhan, ajari saya untuk dapat hidup dan mengerti arti salib itu, sehingga salib itu dapat mengubah saya. Bukan untuk menjadi kesombongan kepada kita, tapi saat kita melihat salib itu, kita dapat mengerti kasih yang Tuhan telah berikan bagi masing-masing kita. Dan biarlah kita mempunyai perbedaan yang drastis dari kehidupan dunia. Saat kita diubahkan oleh salib itu, maka kita dapat melihat, atau dunia pun dapat melihat karakter Tuhan hidup di dalam kehidupan kita. Namun seringkali saat ini setan menggunakan salib itu untuk membuat kita jauh daripada Tuhan. Seringkali menggunakan salib itu untuk sesuatu yang tidak masuk akal, yang membuat kita ragu apakah ini benar atau tidak. Tetapi melalui firman Tuhan, kita dapat melihat kebenaran itu. Melalui tulisan-tulisan buku Roh Nubuat dan juga Alkitab, kita dapat melihat bahwa setan mulai bekerja keras untuk menjauhkan kita daripada Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita terus memandang kepada Kristus. Marilah kita melibatkan Tuhan di dalam setiap situasi di dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat disanggupkan untuk membedakan mana yang kehendak Tuhan dan mana yang bukan. Ya, biarlah saat ini kita boleh mengambil komitmen kita masing-masing, ya, untuk lebih datang kepada Tuhan, untuk bermegah di dalam salib Kristus. Ya, biarlah kita boleh mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, sebagaimana Paulus tidak mau bermegah di hal yang lain, tapi dia mau bermegah di dalam salib Kristus. Biarlah contoh yang begitu luar biasa yang Paulus tunjukkan, begitu pula dengan contoh yang begitu sempurna yang Yesus sudah teladankan bagi masing-masing kita. Biarlah kita doakan ini dengan lebih sungguh-sungguh. Biarlah kita yang hidup di akhir zaman ini, biarlah kita tetap setia. Biarlah di akhir nanti kita boleh menyongsong akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Yaitulah kerinduan dari masing-masing kita. Biarlah hari demi hari kita boleh mempraktekkan akan karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Dan biarlah iman seperti Yesus itu akan menjadi bagian kita masing-masing. Ya pemirsa, kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.